Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang komunikasi kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Dede Surul Fadilah, yang kedua Dia Hanifa, yang ketiga Hanifah Livana, dan yang keempat Uswatun Hasanah. Baiklah, presentasi akan kami mulai. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang yang memiliki tujuan tertentu. Klasifikasi kelompok ada 4. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Anggap saja contoh kelompok primer adalah suatu persahabatan, sedangkan kelompok sekunder adalah karyawan di suatu perusahaan. Perbedaan utama antara kedua kelompok ini adalah yang pertama, primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya, menembus kepribadian kita paling tersembunyi. Sedangkan meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara komunikasi. Contoh primer bersifat dalam adalah dalam persahabatan kita mengetahui semua tentang sahabat kita, rahasianya, apa yang disukai atau yang tidak ia sukai. Sedangkan contoh dalam bersifat meluas adalah seperti sahabat kita yang curhat tentang privasinya kepada kita, tentang rahasianya kepada kita, seperti itu. Untuk kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal, hanya menembus bagian luar dari kepribadian kita, dan komunikasi bersifat terbatas, hanya berkenaan dengan hal-hal tertentu saja. Maksudnya, kita tidak mengetahui tentang kelompok kita secara mendalam. Biasanya ini terdapat dalam perusahaan. Seorang karyawan yang tidak mengetahui rahasia besar perusahaannya. Untuk contoh yang bersifat terbatas, seseorang karyawan yang hanya tahu nama dan alamat perusahaannya, tidak mengetahui yang lebih luas lagi seperti perusahaannya bekerja sama dengan perusahaan lain atau sebagainya. Untuk nomor yang kedua, komunikasi kelompok primer bersifat personal, sedangkan sekunder bersifat non-personal. Maksudnya dari primer bersifat personal adalah saling mengenal antara satu dengan lain, mengenal antara anggota satu sama lain. Sedangkan non-personal tidak selalu mengenal satu sama lain. Yang personal seperti sahabat kita mengetahui semua sahabat kita. Siapa itu sahabat kita saja. Kemudian yang non-personal contohnya seperti di suatu perusahaan. Kita tidak mesti tahu semua anggota yang berada dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kelompok primer komunikasi lebih menekankan aspek hubungan daripada isi. Sedangkan sekunder komunikasi lebih menekankan aspek isi daripada hubungan. Yang primer menekankan aspek hubungan daripada isi. Maksud dari ini adalah lebih mementingkan kebersamaan, lebih mementingkan hubungan. Yang penting itu mereka itu bersama, selalu bersama, tidak ada masalah antara satu sama lain. Seperti itu. Tidak mau berpisah. Sedangkan yang sekunder lebih menekankan pada isi daripada hubungannya. Jadi, sekunder itu lebih mementingkan tujuan yang dicapainya.
Seperti perusahaan lebih mementingkan pada isi, maksudnya lebih mementingkan tujuannya, yaitu mencari laba yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat dan 5, primer komunikasi lebih bersifat ekspresif dan informal. Maksudnya lebih ekspresif dan informal. Maksudnya bebas seperti sahabat, bebas menyampaikan ekspresinya, seperti tertawa yang berbahak-bahak, terus yang penting tidak ada batasan-batasan dalam berperilaku. Tidak ada batasan menyampaikan sesuatu apa yang kita ingin sampaikan. Sedangkan yang sekunder, komunikasi lebih bersifat instrumental dan formal. Contohnya seperti perusahaan, kita mempunyai batasan dalam berperilaku terhadap atasan, seperti itu. Yang kedua, kelompok in-group dan out-group. In-group adalah kelompok kita dan out-group adalah kelompok mereka. Contoh dari kelompok in-group adalah kita adalah kelas 1E. Kita adalah kelompok in-group. Sedangkan out-group contohnya adalah 1F. Kelas 1F adalah kelompok out-group. Selanjutnya yang nomor 3, kelompok keanggotaan dan rujukan. Kelompok keanggotaan atau membership group adalah kelompok di mana seseorang secara resmi dengan melalui prosedur tertentu menjadi anggota kelompok. Contohnya, sebelum bekerja di suatu perusahaan, orang tersebut harus mengikuti interview. Contoh lain seperti sebelum mengikuti perkuliahan, mereka harus melakukan ospek terlebih dahulu. Kemudian kelompok rujukan atau reference group adalah sebagai kelompok yang dijadikan alat ukur untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Kelompok ini dapat menjadi kelompok rujukan positif dan dapat menjadi kelompok rujukan negatif. Untuk yang kelompok rujukan positif, contohnya adalah mengikuti grup sholawatan. Sedangkan contoh rujukan negatif adalah kelompok anak geng jalanan. Yang terakhir adalah kelompok deskriptif dan preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Contohnya, di Polinema banyak anak yang menyukai tentang Korea, baik itu K-pop, drakor, atau kebudayaan tentang Korea. Kemudian mereka akan membuat komunitas grup Korea. Kemudian kategori preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Contohnya, setelah membuat komunitas Korea tersebut, mereka akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuannya, seperti belajar bahasa Korea, belajar dance, memberikan informasi terbaru tentang K-pop atau drakor, seperti itu. Pengaruh kelompok pada perilaku manusia. Kelompok akan memberikan pengaruh yang berbeda kepada setiap individu yang berada di dalamnya, baik pengaruh baik ataupun buruk. Terdapat 3 macam pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Yang pertama, konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Contohnya seperti ini. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Yang kedua, fasilitas sosial, yaitu prestasi individu yang disaksikan kelompok. Menjelaskan bahwa kehadiran kelompok dapat meningkatkan maupun menurunkan prestasi seseorang. Yang ketiga, polaris. Maksudnya, orang akan cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada dalam kelompok daripada ketika mereka sendirian. Contohnya seperti ini. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya,
Bila sebelum diskusi, para anggota agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi, mereka akan menentang lebih keras. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Keberhasilan sebuah kelompok dipengaruhi oleh kelompok maupun personal yang ada di dalam kelompok tersebut. Keefektifan kelompok dapat dilihat dari aspek karakteristik kelompok atau faktor situasional, maupun karakteristik anggotanya atau faktor personal. Faktor situasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran kelompok. Ukuran kelompok dengan prestasi kerja tergantung dari jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Tugas koaktif atau tugas interaktif. Tugas koaktif artinya masing-masing anggota bekerja sendiri, tidak ada interaksi. Sedangkan tugas interaktif, masing-masing anggota saling berinteraksi untuk menghasilkan keputusan atau produk tunggal. Faktor lain adalah tujuan kelompok. Apakah untuk menghasilkan satu pemecahan, maka diperlukan kelompok kecil. Untuk menggali berbagai gagasan, maka diperlukan kelompok besar. Faktor selanjutnya adalah distribusi partisipasi dan kepuasan anggota. Kelompok besar akan mengurangi partisipasi anggota sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan anggota. Yang kedua, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menunjukkan bentuk hubungan yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Apakah setiap anggota dapat berinteraksi secara bebas dengan anggota lainnya atau ada batasannya? Yang ketiga, kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Para anggota terikat kuat dengan kelompoknya. Yang keempat, kepemimpinan. Terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Ditandai dengan keputusan dan kebijakan yang di seluruhnya ditentukan oleh pemimpin. Yang kedua, demokratis. Menampilkan pemimpin yang mendorong dan membantu anggota kelompok untuk membicarakan dan memutuskan semua kebijakan. Yang ketiga, laissez-faire. Memberikan kebebasan penuh bagi kelompok untuk mengambil keputusan individual dengan partisipasi pemimpin yang minimal. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Penerapannya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan faktor personal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Setiap anggota kelompok memiliki alasan sendiri mengapa mereka masuk ke dalam kelompok tertentu. Karena didorong oleh kebutuhan interpersonal, seperti inclusion, ingin masuk menjadi bagian kelompok. Selanjutnya, kontrol, ingin mengendalikan orang lain, dan affection, ingin memperoleh keakraban. Yang kedua, tindak komunikasi. Bila kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi, baik verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, peranan. Peranan yang dimainkan anggota kelompok akan berbeda, dapat membantu penyelesaian tugas kelompok. Tugas kelompok adalah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan tugas berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan kelompok. Selanjutnya, memelihara suasana emosional yang baik atau hanya menampilkan kepentingan individu saja. Peranan tugas kelompok ialah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan-peranan tersebut terbagi menjadi inisiator atau kontributor, menyarankan atau mengusulkan kepada kelompok gagasan-gagasan baru atau cara baru yang berkenaan dengan masalah atau tujuan kelompok. Jadi orang yang berperan sebagai inisiator atau kontributor itu dia akan menyarankan gagasan-gagasan baru atau cara baru, seperti ketika menentukan bagaimana untuk mencari solusi dari suatu masalah, ia akan memberikan gagasannya atau idenya bagaimana agar masalah tersebut bisa tercapai, bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, information seeker atau pencari informasi. Meminta penjelasan, saran yang diajukan dari kecermatannya, otoritasnya, dan faktor-faktor yang berkenaan dengan masalah yang dibicarakan. Setelah seorang inisiator atau kontributor menyampaikan sarannya,
maka pasti akan ada information seeker atau yang mencari informasi dari saran tersebut. Dia akan bertanya tentang bagaimana kecermatannya atau otoritasnya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Opinion seeker atau pencari pendapat bukan hanya menanyakan kasus, tetapi juga penjelasan mengenai nilai yang relevan dan usaha kelompok atau nilai-nilai yang mendasari saran yang diajukan atau saran alternatif. Jadi dia itu nggak cuma nanya kasus itu gimana itu enggak, tetapi juga penjelasan tentang nilai yang relevan dari usaha itu tadi, mencari saran-saran atau saran alternatif lain gitu. Information giver atau pemberi informasi, memberikan fakta yang otoritatif atau menghubungkan pengalamannya sendiri dengan masalah kelompok. Seorang pemberi informasi, dia itu akan memberikan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah kelompok itu tadi, atau bisa jadi dia memberikan contoh dari kehidupannya, dari masalah yang pernah dialaminya untuk kelompok itu tadi agar dapat menyelesaikan masalahnya. Elaborator atau penjabar menjabarkan saran-saran dengan contoh-contoh atau dengan makna yang lebih luas, memberikan dasar rasional dari saran yang dibuat. Peran dari elaborator itu menjabarkan saran-saran dengan contoh-contoh. Jadi kayak setelah dia memberikan saran, dia juga akan memberikan contoh-contoh bagaimana dari saran tersebut itu tadi diaplikasikan. Makna yang lebih luasnya dari saran itu tadi itu seperti apa, bagaimana cara pengerjaannya atau apapun itu yang berhubungan dengan saran yang telah ia paparkan. Summarizer atau penyimpul menyimpulkan gagasan, saran, dan komentar anggota kelompok dan keputusan kelompok untuk membantu memutuskan di mana posisi kelompok dalam proses berpikir atau tindakannya. Jadi dia itu menyimpulkan dari gagasan, dari saran, dari opini, dari fakta-fakta yang telah disampaikan, dari masalah-masalah yang pernah dihadapi anggota kelompoknya yang disampaikan kepada kelompoknya. Terus koordinator integrator atau pemadu memperjelas hubungan di mana berbagai gagasan dan saran berusaha mengambil gagasan pokok dari kontribusi anggota dan memadukannya menjadi keseluruhan yang bermakna. Kemudian orienter atau pengarah mendefinisikan posisi kelompok dalam hubungannya dengan tujuan kelompok. Disagree pembantah, memberikan pandangan yang berbeda, mengajukan bantahan, menunjukkan kesalahan fakta atau penalaran. Disagree itu pasti ada dalam setiap kelompok, pasti ada seseorang yang membantah. Ketika seorang menyampaikan fakta, pasti salah satu dari kalian memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga dia akan membantah dari apa yang sudah disampaikan. Evaluator kritik, mengukur prestasi kelompok berdasarkan serangkaian standar kerja kelompok. Jadi dia mengukur prestasi-prestasi kelompok yang berdasarkan dari apa yang standar kerja kelompok itu tadi telah dilaksanakan. Energizer atau pendorong, mendorong kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, berusaha mendorong kelompok bergerak lebih cepat. Ini sebagai orang yang memotivasi kelompok agar bisa memberikan keputusan dengan cepat. Prosedural technical, petugas teknik, melayani keperluan kelompok untuk melaksanakan tugas rutin. Recorder atau pencatat, menuliskan saran, keputusan kelompok, dan produk diskusi. Recorder ini contohnya kayak sekretaris kalau dalam suatu organisasi yang menuliskan saran, keputusan, dan produk-produk yang diskusikan. Kemudian yang berikutnya adalah peranan pemeliharaan kelompok. Yang pertama, encourager atau penggalak. Seseorang yang memuji, menyetujui, dan menerima kontribusi anggota lainnya. Jadi dia akan menyetujui, dia akan memberikan tanggapan seperti terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas fakta yang telah Anda paparkan, seperti hal itu, dan menerima kontribusi. Terima kasih akan kami terima tanggapannya, terima kasih akan kami simpan dulu tanggapannya. Seseorang yang berperan seperti itu. Harmonizer atau wasit, melerai pertikaian di antara anggota-anggota yang lain, berusaha menamaikan perbedaan, mengurangi ketegangan pada situasi konflik. Ketika kalian yang mengikuti organisasi rapat, atau bahkan rapat di kelas, pasti nanti akan ada perbedaan pendapat kan?
Dan kadang juga bisa timbul pertikaian atau hal semacam itu. Nah, seorang wasit memiliki tugas untuk mendamaikan perbedaan tersebut, mengurangi ketegangan situasinya. Jadi, sama halnya dengan menenangkan kita, healing, seperti itu. Compromiser atau kompromis bekerja dari dalam konflik yang melibatkan gagasan atau posisi. Gatekeeper dan expeditor, penjaga gawang, berusaha membuka saluran komunikasi dengan mendorong partisipasi yang lain atau mengusulkan aturan arus komunikasi. Jadi dia itu mendukung partisipan yang lainnya untuk menyampaikan tanggapannya atau mengusulkan aturan bagaimana dalam kelompok tersebut ini tadi komunikasinya bisa berjalan. Standard setter or eco-ideal, pembuat aturan, menetapkan kriteria kelompok dalam menjalankan fungsinya atau menggunakan kriteria dalam menilai kualitas proses kelompok. Dia ini yang membuat peraturan, menentukan kriteria-kriteria kelompok dalam menjalankan fungsi, kemudian menetapkan standarnya agar kelompok itu tadi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan kualitas yang baik pula. Group observer and commentator, pengamat kelompok, menyimpan catatan berbagai aspek proses kelompok dan memberikan data tersebut berikut penafsirannya untuk dipakai oleh kelompok dalam menilai prosedurnya. Jadi dia itu mengobservasi kelompoknya, juga mengomentari kelompoknya, menyimpan catatan dari aspek proses kelompok itu tadi, kemudian memberikan data yang sudah ada penafsiran dirinya tentang kelompok itu tadi untuk dipakai kelompoknya. Follower atau pengikut, mengikuti gerakan kelompok secara pasif menerima gagasan yang lain, berfungsi sebagai pendengar dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Pengikut ini yang cuma mengikuti gerakan kelompok, dia pasif, nggak memberikan tanggapan, dia cuma mendengarkan, nggak ada usulan, nggak ada bantahan, nggak memiliki peran apapun. Memiliki peran yaitu sebagai pengikut atau cuma pendengar. Peranan individu. Peranan individu yaitu usaha kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok yang berpusat pada individu. Agresor membuat macam-macam, merendahkan status orang lain, menolak nilai tindakan atau perasaan yang lain, menyerang kelompok atau masalah yang diatasinya. Jadi dia itu tingkahnya macam-macam gitu, gak sesuai dengan aturannya, dia melanggar aturan, merendahkan seseorang lain, menjelek-jelekkan, terus menolak tindakan yang lain, terus gak terima dengan ungkapan orang yang lain, seperti itu. Kemudian untuk blogger, penghambat, cenderung bersikap negatif dan secara kepala batu selalu menolak, membantah, dan menentang tanpa alasan yang kuat. Jadi kayak Farel sudah memberikan tanggapan, kemudian tiba-tiba Agung menghambat. Agung menolak, membantah, menentang tanpa alasan apapun. Pokoknya aku nggak suka, kayak bilang gitu, kayak pokoknya aku nggak mau kalau pakai yang ini. Tanggapan itu nggak suka, nggak usah dipakai. Seperti orang yang seperti itu adalah contoh blogger. Kemudian recognition seeker, pencari muka, berusaha dengan berbagai cara untuk menarik perhatian orang, sering dengan membual atau melaporkan kehebatan pribadinya. Contohnya, ketika dalam suatu forum atau dalam suatu organisasi, dalam UKM, ketika ketua pelaksana mengadakan rapat atau musyawarah, pasti di sana ada orang yang berniat mencari muka. Terkadang tidak kelihatan, cuma kayak pasti ada yang membual, terus kayak berusaha terlihat baik. Iya mas, iya mbak, iya. Seperti itu kayak, iya mbak kemarin aku tuh gini, kemarin aku gini. Terus kayak membual yang aneh-aneh. Iya mbak, ya ampun, saman itu bagus, saman itu baik banget sih, saman kok keren banget sih, saman kok, ya ampun bisa bijak banget sih. Itu kayak, walaupun dia bilang kayak gitu, tapi sebenarnya di dalam hatinya kayak, kamu itu mbak apa sih, kamu itu nggak bisa apa-apa, itu biasa aja loh, gak usah kayak gitu.
Kenapa dia lakukan itu? Soalnya dia ingin cari muka, dia ingin dihargai, dia ingin dikenal, atau alasan lain dia ingin populer, seperti itu. Kemudian self-confessor atau pengungkap diri, menggunakan kesempatan yang disediakan oleh kelompok menggunakan perasaan, wawasan, dan ideologi yang bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok. Jadi di sini disediakan kesempatan untuk menggunakan perasaannya, menggunakan wawasannya, menggunakan pedoman ideologinya yang bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok. Jadi kayak kamu mengungkapkan perasaanmu kepada salah satu teman di organisasimu, di kelompokmu, mengungkapkan apa yang kamu pendam, apa yang menjadi ideologimu, apa wawasanmu kamu ungkapkan tanpa itu berkaitan dengan kelompok. Playboy menunjukkan ketidakacuannya terhadap proses kelompok dengan sikap sinisme, bermain-main, acuh tak acuh, dan perilaku lain yang tidak layak. Jadi kayak suatu kelompok ada rapat atau ada kegiatan, dia itu kayak bermain-main, kayak pas waktu ngikutinya acuh tak acuh atau bermain-main yang nggak jelas, cuma kayak syukur-syukuran gitu loh, kayak ya wes lah pokoknya aku ikut gitu. Terus sinis ke orang yang lain, pokoknya perilaku-perilaku yang nggak sopan, yang nggak seharusnya dilakukan, yang nggak layak dilakukan dalam kelompok itu dia lakukan. Dominator berusaha menegaskan otoritas atau superioritas ketika mengendalikan kelompok atau anggota-anggota tertentu. Dia itu kayak menegaskan otoriter ya, orang yang otoriter, terus mendominasi kelompok itu tadi, kemudian menunjukkan bahwa aku berwenang di sini, aku berwenang banget di sini. Otoritasnya itu ditunjukkan banget gitu di kelompoknya. Kemudian help seeker, berusaha menarik simpati dari anggota kelompok yang lain atau dari seluruh kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak aman, kebingungan, dan ketidaktahuan. Jadi dia menarik simpati anggota lain dengan kayak bilang, aku bingung, aku nggak tahu, aku merasa nggak aman, atau kayak bilang yang menimbulkan empati apapun itu. Special interest leader, sponsor kepentingan khusus, biasanya menyembunyikan prasangka atau biasanya dalam bentuk stereotip yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Menyembunyikan prasangkanya. Jadi kayak dipendam sendiri gitu. Stereotip tertentu juga dia tetap diem, nggak mengungkapkan apa yang ada di hatinya, prasangkanya itu dia nggak mengungkapkan, cuma bentuk-bentuk komunikasi kelompok dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Yang pertama, ada kelompok tugas, bertujuan memecahkan masalah. Kelompok ini melewati 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, permunculan, dan peneguhan. Orientasi diungkapkan dengan berusaha saling mengenal, saling menangkap perasaan lain, dan berusaha menemukan peranan status. Konflik terjadi ketika ada sebuah perbedaan dari anggota. Permunculan yaitu anggota mengurangi tingkat polarisasi atau gejala kelompok yang menyebabkan orang yang mengubah keputusan mereka baik ke arah yang lebih teliti atau lebih mengandung resiko. Peneguhan, anggota memperteguh konsensus kelompok atau frasa untuk menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Mereka mulai memberi komentar tentang kerjasama yang baik dan memperkuat keputusan yang diambil. Yang kedua ada kelompok pertemuan, yaitu kelompok orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok melalui diskusi. Setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. Kelompok ini melewati 2 tahap, yaitu ketergantungan pada otoritas, yang maksudnya adalah anggota mengharap arahan dari orang tertentu yang dianggap sebagai otoritas. Orang yang mereka anggap otoritas seperti guru, pelatih, atau pemandu. Yang kedua, ketergantungan satu sama lain. Maksudnya,
Pasti tiap individu bergantung pada orang lain, begitupun sebaliknya. Contohnya, kelompok terapi di rumah sakit jiwa adalah contoh kelompok pertemuan. Yang ketiga adalah kelompok penyadar. Tugas utama mereka adalah menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kelompok ini melewati 4 tahap. Kesadaran diri akan identitas baru, identitas kelompok melalui polarisasi, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner atau kelompok yang punya kesadaran ideologis untuk melakukan perubahan secara fundamental pada sebuah sistem. Selanjutnya adalah komunikasi kelompok preskriptif. Menurut formatnya, kelompok ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Yang termasuk dalam kelompok privat adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi atau rapat. Sedangkan yang termasuk kelompok publik adalah panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Kragan dan Wright mengkategorikan 6 format kelompok preskriptif, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolegium, dan prosedur parlementer. Diskusi meja bundar. Diskusi ini bersifat terbatas. Terjadi jaringan komunikasi semua saluran. Ada hubungan sosial yang demokratis. Diskusi ini juga lebih informal. Yang kedua, simposium. Adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang telah dirancang sebelumnya. Terdapat 4 orang pembicara dan 1 moderator. Yang ketiga ada diskusi panel. Format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi baik berhadapan-hadapan maupun melalui seorang mediator. Yang keempat ada forum. Adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Ada 5 macam, yaitu forum ceramah, forum debat, forum dialog, forum panel, dan forum simposium. Yang kelima ada kolegium. Sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan kepada wakil untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Kolegium ini agak bersifat formal dan diatur ketat oleh seorang moderator. Yang terakhir, prosedur parlementer, yaitu diskusi yang secara ketat mengatur peserta pada periode waktu tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Yang terakhir adalah rapat. Rapat adalah salah satu bentuk komunikasi kelompok yang paling sering dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Terdapat langkah-langkah dalam melaksanakan rapat. Yang pertama ada merencanakan. Dalam merencanakan rapat, terdapat 5 sub langkah-langkah, yaitu menjelaskan tujuan, mengantisipasi hasil, memilih rencana tindakan, mengembangkan dan distribusi agenda, serta mendelegasikan perencanaan lain. Yang kedua ada memimpin rapat. Terdapat 3 subbab langkah-langkah lagi. Yang pertama ada menangani masalah pokok. Ada peran tugas, peninjauan agenda, unsur-unsur pelaksanaan. Yang kedua memimpin orang, yaitu mengendalikan keaktifan berbicara yang berlebih, mendesak orang yang diam untuk berbicara, melindungi anggota baru dan junior, mendorong pernyataan gagasan, menekan kecenderungan mematikan gagasan, meningkatkan jenjang senioritas, dan menutup rapat dengan nada positif. Yang terakhir, manajemen diri adalah menghindari pendominasian rapat, mengadakan persiapan dengan baik, mengendalikan rapat yang menyimpang, menghindari pernyataan yang membuat masalah, menghindari gangguan yang bersifat humor, menghindari pelecehan anggota, dan menghindari kebiasaan interupsi. Yang terakhir adalah langkah-langkah tindak lanjut. Terdapat 3 sub langkah-langkah, yaitu mengevaluasi rapat, mendistribusikan laporan, dan melaporkan rekomendasi kelompok. Terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi online kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.